depan mau, di depan biar penuh depannya. Monggo. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ulama, kepada alim ulama yang kami hormati, kepada segenap pengasuh pondok pesantren putra putri, untuk talabah yang kami hormati dan kami nantikan para manfaat ilmunya, kepada segenap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin ala rabbil alamin wa mujibi sa'idin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dawil tuqa wal mutaqin, amma ba'd. Hadratul karamin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus jumlatan segenap pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalabah. MA itu penggeraknya ya Ustadz tadi itu yang jadi MC. Ustadz Abdul Fattah itu sudah penggerak nomor 1. Kalau ada sebelumnya nomor 1 ya beliau ini penggeraknya FMAA ini. Gak tahu kalau beliau sudah tidak ada lagi. Makanya kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang, disehatkan terus, dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit segala macamnya. Nah, biar nanti FMAA terus eksis berjalan. Yang ketiga, ada sedikit beberapa pengumuman yang mungkin menjadi motivasi buat kita semua. FMAA ini bergerak berdiri mulai tahun 2010, persis 1 tahun setelah saya menginjakkan kaki di Jember. Karena sejatinya saya orang Jawa Barat di Indramayu, tapi kebetulan karena terperangkap dan terjerumus tapi mengasihkan, akhirnya saya berdomisili berKTP di Jember. Nama belum terbentuk, masih musyawarah anjang sana anjang sini saja. PP Darul Arifin, buatan Darul Arifin Jurakalong ada, sudah datang belum? Darul Arifin MHI, buatan MHI. Nah, itu dua pondok pesantren itu yang menjadi awal mula adanya FMA. Beliau Gus Reza MHI dan beliau Kiai Sadar Asudian, yang kebetulan beliau tugasnya di Darul Arifin. Ketemu sama saya di BMN Kiai. Ketemu di BMN karena dulu awal-awal saya tugas di Jember itu aktif di Basmasailnya di NU. Di Jember ini banyak sekali pesantren-pesantren, terutama pesantren yang kecil-kecil. Banyak pesantren di Jember itu. Tapi mungkin belum ada satu persatuan yang mengumpulkan santri-santri yang isinya ngopi bareng, tapi ada kajian ilmunya. Akhirnya saya diajak Basmasail itu, akhirnya MAI dan Arifin Anur HA ikut. Karena kebetulan saya tugas dari Lirboyo di Anur HA. Anur HA ikut, terus akhirnya ngajak Al-Bidayah, buatan hadir Al-Bidayah. Al-Bidayah terus lama-kelamaan, Masya Allah, akhirnya ketemu di kebun Sadeng ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf martalana min Islam. Musalli wa musallim ala nabiyil huda wa rahmati khatimin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalabah, wabil khusus panjenengan kalau Kiai Abdul Rahman Khafimin, Kiai Gantu. Kalau masih di saya, ini loh, kambing yang wis tak sebeli ini tak niati buat kurban dan hakikoh anakku si Mail sekalian.
Karena Cak Abbas penasaran, akhirnya ia pulang dan buka-buka kitab tentang kurban. Namanya juga santri, pasti menyesuaikan kesehariannya dengan tuntunan yang telah digariskan ulama. Singkatnya, Cak Abbas bertemu di menyamakan antara fardu dengan sunnah. Maka di sini bagaimana? Yang fardu yang benar. Yang kedua, nantinya ketika antara sunnah dengan sunnah, maka bisa hasil keduanya selama bukan sunnah maksudah. Ketika sama-sama maksudah, maka batal semuanya. Yang keempat, ketika fardu dengan fardu, kapan hasil? Di sini cuma ketika dalam haji dengan umrah saja. Waktu takbir yaitu ba'da tulis syamsi yawman nahar wa ba'da mutiron ini khutbataini khatimatin bi ayyam hiya binaturuni aqallu ma yusibu min dhalika wa illam yakhruj waqtul rahati wa la yatawa imam falau dabahamu ladai sebelum. Saya ulangi jawaban dari BPA Sunia tadi mengatakan daging yang kambing yang sudah disembelih tadi menurut pemahaman dari Yasunia, dari redaksi Ibaratumatul Muhtaj, dan dipemaraskan dengan ibarat-ibarat lain di situ, kambingnya tidak menjadi keduanya, hanya menjadi daging saja. Jadi sudah menjelaskan mengenai tasyrikun niyah, yang mana kalau dalam kasus sunnah ketemu sunnah. Al-Basul Masail itu istilahun fikhiyah. Dikira basul masail itu gaweane wong Indonesia, liyane Indonesia gak ono, dikira seperti itu. Sahabat Bas Masail. Iya. Ibnu Hajar, terus imam-imam Romli, terus imam sebelum kita itu baksu juga mereka. Baksu juga al-baksu an ma'akhiril masailil fiqhiyah, kan seperti itu. Hajar itu layak sulami. Jadi kita mengatakan di sini hasil keduanya itu menggunakan penjelasan dari kitab Al-Jaironi. Mungkin dari lain ada yang menanggapi dari jawaban BPA Sunia untuk BPN dari Asaliyah dan Yasina Asyariah. Oh dari BPN dari Yasina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kami hanya sekali berkata ya. Pendapat yang dianukan oleh Asunya tadi itu mengatakan kedua-duanya tidak hasil, kan begitu. Nah, yang saya tanyakan itu begini. Kedua-duanya itu kan kalau dalam deskripsi disebutkan sama-sama yang namanya sunnah maksudah. Maka lakukan akid as-sholah gitu. Karena apa kira-kira? Nah karena itu tadi fardu itu pasti maksud. Yang sunat plus sunat itu. Nah karena itu tadi dua-duanya itu sama-sama sudah. Perbedaannya ini tak teruskan. Bihilafi ma lau syarrafa. Sholat sunat apa dan sholat sunat apa itu? Idin wastis poin. Idin wastis poin. Maka lakukan akid. Gitu. Karena dua-duanya itu sama-sama maksudah. Kali anakku lah minal udhiyah wal aqiqah sunnatun maqsudatun lidatiha. Gitu kan? Jadi kalau sunnah maksudah dengan sama sunnah maksudah diniati dalam satu pekerjaan, maka ya otomatis ini berarti dari wajib karena terus dari hukuman Islamil al-Jum'ata wajib jamaah masuk di al-Fatimah ini sunnah, ibadah sunnah yang memiliki maksud yang berbeda. Maksud dari kalau itu atas ribu banyak maka tasrif antara keduanya memperoleh tidak masalah. Di sini contohnya di anak rumah sunatani maksudani pada itu atas itu banyak rumah. Kalau kata ini dakwah bukan sudah kedua, sunat sudi alma dia.